Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Marlen Gaspars. Hari ini saya kembali lagi untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah Musik Gereja Nusantara. Dan hari ini kita akan membahas tentang keberagaman musik tradisional di dalam ibadah gereja. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan etnis memiliki warisan musik tradisional yang sangat beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman, makna kata keragaman yang tepat adalah perihal ragam. Hal ini juga bisa diartikan sebagai kerukunan. Sementara itu, kata ragam sendiri merujuk pada macam atau jenis. Jadi, makna kata keragaman yang tepat adalah perihal macam atau jenis. Makna kata keragaman yang tepat adalah dapat ditemukan pada kata dasar yang mendapatkan imbuhan ke dan an. Makna kata keragaman yang tepat adalah perihal beragam-ragam, berjenis-jenis, perihal ragam, serta perihal jenis. Jadi berdasarkan dasar kata tersebut, makna kata tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keragaman budaya dan etnis yang akan kita bicarakan ini lebih dari satu. Tentu saja, dengan lebih dari 300 suku dan lebih dari 700 bahasa, keberagaman ini tidak hanya mencerminkan keunikan budaya masing-masing komunitas, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk praktek ibadah di gereja. Dalam konteks ini, musik tradisional memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan suasana ibadah yang akrab dan bermakna bagi jemaat. Ibadah gereja di Indonesia seringkali menjadi ruang di mana musik tradisional dan praktik keagamaan bertemu, menghasilkan bentuk ekspresi yang juga unik. Musik tidak hanya berfungsi sebagai pengantar liturgi ya teman-teman, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat identitas komunitas dan mengekspresikan pengalaman spiritual umat. Penggunaan alat musik tradisional, melodi lokal, dan lirik dalam bahasa daerah menjadi salah satu cara untuk menghadirkan nuansa budaya yang khas dalam ibadah. Namun, keberagaman musik tradisional dalam ibadah gereja juga menghadapi tantangan, terutama dengan munculnya pengaruh globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Banyak gereja mulai mengadopsi gaya modern yang terkadang membuat musik tradisional terpinggirkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana gereja dapat menjaga keberagaman musik tradisional sambil tetap relevan di era modern. Lalu, seperti apa keberagaman musik tradisional di dalam ibadah gereja? Dan sampai sejauh mana keberagaman musik tradisional ini ada? Apa dampak bagi umat Tuhan? Mari kita bahas bersama teman-teman. Yang pertama, musik tradisional dalam konteks gereja. Musik tradisional adalah bentuk musik yang berasal dari budaya lokal dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks gereja, musik ini berfungsi sebagai pengantar ibadah dan sarana mengekspresikan iman serta budaya masyarakat. Penggunaan musik tradisional menciptakan suasana akrab yang menghubungkan nilai iman dengan budaya lokal. Seringkali melalui lirik yang berbicara tentang iman, pujian, dan juga harapan. Mengintegrasikan lagu-lagu tradisional dalam ibadah memperdalam pengalaman spiritual jemaat dan memudahkan penyampaian ajaran agama. Musik tradisional juga berperan dalam acara sosial, memperkuat kebersamaan antar jemaat. Lalu kombinasi musik tradisional dengan elemen modern dapat menarik generasi muda dan menghormati warisan budaya, sehingga menjadikan musik sebagai jembatan untuk menyebarkan Injil kepada masyarakat luas. Yang kedua, ada keberagaman musik tradisional di Indonesia. Teman-teman, mari kita lihat bersama. Indonesia ini kan memiliki keragaman etnis dan budaya yang luas seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan
dengan setiap daerah yang memiliki tradisi musik yang unik yang mencerminkan identitas masing-masing daerah. Sehingga musik tradisional Indonesia ini menggunakan berbagai instrumen yang bukan cuma satu, seperti rebab, suling, gamelan, sasando. Serta di sini juga ada tifa, ada kelambut, ya, ada ukulele. Semua alat musik ini masing-masing dengan cara memainkan dan perannya dalam ensemble. Teman-teman sekalian, dalam ibadah gereja, alat musik tradisional seperti angklung dan tifa serta lirik dalam berbagai bahasa daerah menciptakan nuansa akrab yang menghubungkan jemaat dengan budaya mereka. Genre musik tradisional kita lihat meliputi ada gamelan, angklung, ya, tidak lupa juga ada tari tradisional dan lagu daerah sering digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Teman-teman, saya ingin sampaikan tentang ini, di mana tari tradisional dan lagu daerah juga masuk di dalam hal ini, karena ya teman-teman, salah satu contoh saya ambil ya, orang di Papua ini mereka itu sepaket, mereka tidak terpisahkan. Jadi ketika mereka bernyanyi maka sudah pasti mereka akan menari dan bermain musik. Ketika mereka bermain musik maka sudah pasti mereka akan menari dan bernyanyi. Ketika mereka menari, maka mereka pasti akan bermain musik dan juga sambil bernyanyi. Teman-teman sekalian, keberagaman agama di Indonesia juga turut mempengaruhi musik tradisional loh. Dan globalisasi membawa pengaruh baru, menciptakan dinamika di dalam dunia musik, ya, sehingga upaya pelestarian melalui sanggar-sanggar, melalui pendidikan formal, festival, bahkan ada rekaman-rekaman penting yang dipakai untuk menjaga relevansi musik tradisional di kalangan publik, tapi juga terutama generasi muda sebagai generasi penerus. Selain itu, memahami dan menghargai keberagaman musik tradisional adalah langkah penting ya dalam melestarikan kekayaan budaya di Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, mari kita lihat peran dan fungsi musik tradisional dalam ibadah. Ada beberapa poin yang saya angkat ya teman-teman, yang saya tulis di sini. Peran dan fungsi musik tradisional dalam ibadah itu apa saja? Yang pertama itu adalah penghormatan dan pujian kepada Tuhan. Ya, ini menandakan bahwa dengan menggunakan musik tradisional kita menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta yang menganugerahkan kita talenta, yang memberikan kita kemampuan bermusik sehingga bisa menciptakan berbagai alat musik, kita bisa membuat karya musik baik itu tradisional maupun non tradisional. Ya, yang berikut, penghormatan dan pujian ini juga bisa menciptakan suasana khusyuk. Yang kedua, yaitu penyampaian ajaran, di mana teman-teman melalui lirik menyampaikan nilai-nilai agama dan ajaran moral. Peran dan fungsi musik tradisional yang ketiga dalam ibadah adalah ritual dan upacara. Menandai bahwa momen penting dalam berbagai upacara keagamaan itu selalu ada musik tradisional. Yang berikut adalah ritme dan gerakan. Seperti tadi baru kita bicarakan tentang tari-tarian. Ya. Dalam peran dan fungsi ini, kita juga bisa memadukan gerakan tarian yang bisa meningkatkan pengalaman ibadah kita. Ya, seperti di gereja kami dalam ibadah etnis Nusantara, etnis apa saja itu selalu ketika di awal selalu ada tarian yang mengantar pendeta dan majelis untuk masuk menuju altar, menuju mimbar. Kemudian
saat persembahan syukur pun itu selalu diselingi dengan tarian dan nyanyian. Yang berikut adalah peran dan fungsi musik tradisional dalam ibadah, yaitu pelestarian budaya. Dalam hal ini sudah pasti kita bisa melestarikan warisan budaya lokal dengan peran dan fungsi musik tradisional dalam ibadah ini. Ini juga bisa memperkuat persekutuan persaudaraan kita, ya, menciptakan kerukunan di antara kita. Yang berikut, peran dan fungsi musik tradisional sebagai penghubung emosional. Ya. Musik membuat kita menjadi akrab satu dengan yang lain, meningkatkan keterhubungan emosional antara kita dengan Tuhan maupun antara kita dengan sesama anggota jemaat. Yang berikut, peran dan fungsi musik tradisional dalam ibadah, yaitu pendidikan dan peningkatan spiritualitas. Hal ini terlihat dengan ketika kita mendukung penghayatan iman melalui melodi yang harmonis. Di situ akan ada peningkatan spiritual yang membuat kita lebih mendalami lagi akan ibadah, memaknai ibadah itu sendiri. Yang berikut adalah pembangun komunitas. Peran dan fungsinya sebagai pembangun komunitas. Dan yang terakhir, peran dan fungsinya dalam ibadah yaitu untuk menjangkau generasi muda, sehingga membantu generasi muda lebih merasa terhubung dengan tradisi gereja. Karena generasi muda yang sekarang ini kita lihat adalah generasi muda yang cepat merasa bosan dengan satu hal yang, apalagi berbicara tentang tradisi yang turun-temurun. Mereka lebih senang dengan gaya musik yang modern, pop, R&B, rock. Tapi bagaimana ketika musik tradisional ini ada di dalam gereja, bisa menjangkau mereka generasi muda dengan melibatkan mereka dalam setiap momen-momen sakral tersebut. Begitulah teman-teman presentasi saya hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulan saya pada hari ini adalah keberagaman musik tradisional dalam ibadah gereja di Indonesia, khususnya bagi kami yang ada di Papua, di Sentani, mencerminkan kekayaan budaya dan identitas masyarakat yang sangat-sangat berharga. Sehingga melalui integrasi elemen-elemen musik lokal, gereja tidak hanya mampu menciptakan suasana ibadah yang lebih akrab dan bermakna, tetapi juga memperkuat hubungan antara iman dan budaya. Musik tradisional berperan penting dalam meningkatkan pengalaman spiritual jemaat, membangun kerukunan, serta menyampaikan nilai-nilai iman yang mendalam. Dengan menghargai dan mengintegrasikan musik tradisional, tempat ibadah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan bermakna bagi semua anggotanya. Kontekstualisasi musik gereja di manapun berada, terutama di tempat kami Sentani, merupakan sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang. Musik tradisional yang berfungsi sebagai alat yang kuat dalam ibadah, sehingga melalui perpaduan antara musik tradisional dan musik gereja, kami umat Tuhan yang ada di Sentani juga mampu menciptakan karya-karya musik yang indah dan bermakna, sekaligus memperkuat identitas budaya dan iman kami. Akhir dari pembahasan saya di hari ini, saya berharap ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan pemahaman tentang pentingnya keberagaman musik tradisional dalam ibadah gereja dimanapun kita berada, sehingga memperkuat identitas budaya dan memperdalam pengalaman iman di tengah-tengah masyarakat yang terus tumbuh dan berubah. Terima kasih dan sampai jumpa.